Sudah ready? Oke, Bang. Oke, mungkin bisa jelaskan tadinya ada kegiatan apa sih Saka berkunjung kemari? Iya, terima kasih sebelumnya teman-teman wartawan sudah datang. Hari ini kebetulan Saka mendaftar di pt.dusdusan.com untuk menjadi karyawan kita ya. Seperti yang kita tahu, Saka bagaimana ceritanya di luar kasus itu. Dusdusan.com dengan visi misinya mewadahi ibu rumah tangga dan siapapun yang ingin mendapat penghasilan dari mana aja dan kapan aja. Begitu juga dengan Saka yang membuat kita pt.dusdusan.com tergerak hatinya untuk memberi kesempatan Saka supaya bisa menafkahi keluarga dan juga dirinya gitu. Jadi hari ini Saka menjalani tes dulu sesuai prosedur bagaimana sih kalau jadi karyawan di dusdusan.com gitu. Tadi sudah tes psikotes, udah interview juga. Alhamdulillah lancar sih Saka ngerjainnya. Oke, gimana Saka tadi? Berapa pertanyaan Saka yang tadi kamu ikuti tes itu? Bisa diungkapkan. Tadi sekitar 100 soalan. Berapa lama? Tadi Sekitar 30 menitan. 30 menitan ya. Gimana Saka melihat nih sekarang udah mulai bekerja sekarang, kamu ke depannya nanti akan seperti apa? Kan kamu bisa dikatakan masih warga binaan ya. Gitu gimana? Terima kasih sebelumnya buat rekan-rekan yang membantu Saka. Ada Bang Farhat, Bang Krisna, sama PT Dusdusan, Ibu Titin juga. Semuanya terima kasih yang udah ngedukung Saka sampai akhirnya Saka bisa dimasukin di PT Dusdusan. Tapi melalui proses itu tuh. Melalui proses. Kalau saat ini perasaannya gimana sih Saka diajak kemari? Kamu seneng nggak? Senang nggak? Ya, senang. Alhamdulillah tuh senang. Ini sebetulnya pengalaman kamu yang pertama bekerja atau seperti apa? Kan Saka katanya dulu belum sempat ya. Ya, dulu kan waktu itu Iya. umur 15 tahun masih sekolah, belum pernah kerja. Waktu ketangkap tuh kasus berapa waktu itu? Umur adik saya tuh sekitar 15-16. 15 ya. Jadi gini Mbak, kenapa misalnya Saka sulit mencari pekerjaan? Karena setelah keluar dari penjara gitu, ya kan tahun 2020 udah pulang. 20 bulan April. Tetapi Saka tuh nggak bisa diterima kerja di Cirebon karena apa? Cap dia terpidana pembunuhan itu yang bikin dia berat. Walaupun hanya jadi kuli bangunan itu orang pada takut, padahal seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada beberapa hal yang harusnya memang tidak terjadi pada diri Saka. Sekarang sedang diperjuangkan melalui PK oleh Bapak Krisnamurti. Itu pun tidak hanya masalah PK yang sedang kita godok untuk memulihkan nama baik Saka, tetapi Bang Krisnamurti juga memberikan kesempatan seluas-luasnya Saka agar bisa bekerja dan diterima di tempat pekerjaan yang lebih layak daripada sekedar kuli bangunan. Untuk jadi kuli bangunan aja dia susah Mbak, karena itu kalau tidak di bawah saudaranya dia nggak bisa. Jadi kalau dia daftar sendiri ke kuli bangunan gitu, misalnya ada proyek, tahu itu Saka nggak diterima. Itu yang kami bikin berat. Saya luar biasa terima kasih Mas Krisna karena melalui. Nih kakak ini tertarik juga nih. Jadi Lihat di dalam gimana tadi? Tadi menarik banget di bawah, Gimana tuh? masuk wow gitu ya. Sampai saya tuh orang awam ya, Iya. saya tuh sama sekali namanya bagian HP tidak sama sekali, sudah sibuk sama anak. Iya. Sama sekali saya orang yang tidak tertarik dengan dunia maya. Tidak sama sekali. cocok bisa jadi reseller dusdusan Mbak. Pas ngeliat barang-barang apa tuh? Wah ini barang. Wah, ini aku suka nih, ibu-ibu suka. Wah, lucu-lucu gitu. Tapi sebagai keluarga perwakilan dari keluarga gimana nih Saka hari Ada ini? perasaan Iya. duka. Alhamdulillah. Ah. Maksudnya sekarang Saka udah mulai mau dirangkul orang. Sama sekali tadi namanya Saka itu kalau dia takut, dia tidak mau gitu. Tapi sekarang ada yang membantu, ada yang support, sudah ada sedikit perbaikan, sudah ada perubahan. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah membantu. Saka mengenal Pak Krisna kayak gimana sih? Sosok Pak Krisna. Sosok Pak Krisna gimana nih Saka? Iya. Jadi gini, kalau itu mungkin Saka nggak paham prosesnya. Sebetulnya begini. Gimana Bu? Awalnya memang kan saya kebetulan tampil di beberapa media untuk membuka fakta persidangan. Kemudian pada satu kesempatan saya berkomunikasi di satu media dengan Mas Farhat. Mas Farhat sebetulnya kelihatannya masih ragu. Akhirnya kan saya tantangin aja deh,
Mas Farhat gini deh, kita lihat berkasnya. Mas nggak usah banyak cerita dulu, buka berkasnya. Setelah itu saya buka berkasnya. Dari situlah Mas Farhat mungkin berpikir, kok ini ada yang salah gitu. Berkomunikasilah dengan Mas Krisna. Yeah. Nah dari situ akhirnya datang ke sana. Gimana proses antara Mas Farhat dengan Mas Krisna? Mangga, karena saya juga komunikasi gitu. Ya, saya peduli dengan kasus ini, menarik buat saya ketika kita membuat satu grup ya Bu Titin. Satu grup kan dalam kasus Vina, terutama adalah masalah Saka yang terpidana 8 tahun sudah menjalankan 3 tahun 8 bulan. Banyak kejanggalan di sini. Kita komunikasi sehingga waktu kemarin saya dari Jogja, saya mampir ke Cirebon, ingin bertemu dengan Bu Titin. Langsung ketemu Bu Titin, ketemu dengan Saka, mendengar langsung dari Bu Titin, melihat berkas, lalu mendengar langsung juga dengan Saka, semakin menarik lagi. Makanya kita akan uji lagi kembali. Kasus ini udah inkrah artinya, tapi kenapa kasus ini akan menjadi terblow up lagi? Karena banyak kejanggalan, dan Bu Titin udah berjuang dari tahun 2016 akan membela hak-haknya daripada tersangka sampai menjadi terdakwa. Cuman teriakan-teriakan Bu Titin banyak nggak didengar orang kan gitu. Ya, maklum pengacara kampung. Kalau pengacara kampung nggak didengerin. Ya kan teriakan bukan baru. Jadi kan bahwa Bu Titin udah memperjuangkannya dari 2016. Jadi melihat daripada kejanggalan-kejanggalan itu, sehingga kita rangkum dari mulai penyidikan, dari mulai penuntutan, dari mulai putusan, ini banyak yang janggal. Jadi perlu dicatat bahwa malam kejadian itu Saka berada dengan Sadikun, bahwa ada motornya Irfan ya, Irfan rusak, lalu ingin ke bengkel, kan diperbaiki bersama dengan Sadikun. Lewatlah flyover itu karena banyak ada polisi, kan Saka dengan Sadikun nggak pakai helm, kembali di situ, nggak tahu tentang kejadian itu. Artinya bahwa malam itu Saka tidak berada dengan Sadikun memperbaiki motornya Irfan. Cuman itu sudah diungkapkan juga di dalam fakta persidangan. Lalu kan semua kembali lagi diarahkan ke BAP lagi. Jadi cuman copy paste doang. Jadi antara BAP, tuntutan, majelis hakim mengarahkan ke ke dalam BAP. Lalu Saka kan sudah menyatakan yang sebenarnya dalam kejadian itu. Tapi apa? Nyatanya putusannya bahwa Saka dianggap sebagai kasus pembunuhan. Artinya bahwa Saka itu waktu kan usianya 15 tahun. Masih dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena pasal yang disangkakan Saka dalam BAP-nya itu pasal apa ya? 340. Kalau dalam BAP 351. Iya, 351. Kan cuma dalam putusannya menjadi 340. Coba bayangkan itu. Nah, kami akan uji nanti di PK. Bismillah. Polda Jabar gimana? Ya, Polda Jabar terkait menyangkut masalah apakah Saka kenal dengan Peggy, ya kan? Lalu di mana pembuktiannya? 3 minggu lalu itu ada penyidik dari Polres dan Polda Jabar datang bertemu dengan Saka. Dia menyodorkan 3 foto, ini. Dan lalu Saka akan melihat Peggy yang sekarang ditangkap, Peggy yang sekarang ditahan, berkembang di media. Foto yang disodorkan oleh penyidik dengan foto yang ada tuh berbeda. Cuman kan Saka sekali lagi nggak kenal dengan Peggy. Jadi Pak Saka nggak bisa berkomentar bahwa Peggy ini yang asli yang mana, yang palsu yang mana, orang dia nggak tahu, dia nggak kenal Peggy gitu loh. Cuman memang di dalam keterangannya putusan itu, kan Saka mengenal Peggy. Jadi penyidik mengambilnya dari situ. Karena kan sudah diterangkan bahwa itu waktu Saka sudah bantah kan terhadap BAP itu yang sudah sebenarnya di pengadilan. Ya itulah keadaannya. Cuman kan tetap aja jatuhnya kepada 340 putusan. Ada tahap apa lagi sih Bang, kan sudah pemeriksaan saksi kemarin, mungkin ada langkah apa yang mungkin dari Abang mungkin untuk Saka sendiri? Nggak ada langkah apa-apa. Artinya kan bahwa kalau nanti Peggy sampai P21 dia bebas, paling kan Saka akan diminta keterangan sebagai saksi di pengadilan terkait masalah keterangan BAP saksinya, kan itu doang palingan. Iya, udah nggak ada lagi. Kalau kita mau mengupayakan upaya PK-nya Saka, ya kan, dengan mengumpulkan para ahli pidana
dan apa yang paling pas hukumnya untuk kita berangkatkan PK ini. Untuk Tapi terkait optimis bang, PK itu dapat diterima. Harus optimis. Sekarang lebih optimis ya Bu Titin ya. Lebih optimis karena makin banyak lah. Dan ada beberapa kejutan lagi nanti yang Bu Titin akan tunjukin dengan bukti-bukti baru kita. Yang membuat Kita lihat aja dulu. optimis itu apa bang? Yang membuat optimis dapat PK itu dapat diterima gitu bang? Bukti baru yang mungkin Ya bukti-bukti barunya banyak perihal-perihalnya ya kan, banyak perihalnya. Kita bisa membuktikan bahwa Saka tidak berada di lokasi itu malam ya kan, dengan apa dan sebagainya. Banyaklah bukti-bukti kita. Tapi nanti kita pasti akan tuangkan ini. Bang, artinya kan ini diduga salah tangkap dulu. Gitu. Nah, apabila PK itu sudah diuji dan teruji dan ternyata benar, apakah akan ada langkah hukum untuk masalah salah tangkap? Sebetulnya gini, dari buat masyarakat, saya lebih senang menyebutnya kampung ya. Saya juga sudah berkonsultasi dengan keluarganya. Buat mereka, penderitaan Saka yang saat itu yakin betul tidak terlibat dalam perkara ini juga penderitaan sudah luar biasa. Anak 15 tahun, kalau dari keterangan Saka, dia mendapatkan perlakuan yang luar biasa. Saya sampai gini, kalau waktu vonis aja saya sampai bahasa gini, ya Allah Saka, takdir kamu begini, saya sudah coba perjuangkan kamu. Waktu itu saya sempat ngomong ini ketika vonisnya 8 tahun. Kemudian sekarang, dan itu apa yang terjadi di sidang, kalau misalnya itu mimpi buruk saya, sampai hari ini saya ingat betul apa sih yang dikatakan hakim ketua ketika kita beralibi kalau Saka malam itu sedang berada berusaha mencari bengkel. Jawabannya, mana ada bengkel, buka malam-malam. Itu jadi mimpi buruk saya sampai hari ini. Cuman kembali lagi, saya pengacara kampung yang aksesnya juga sangat tidak luar biasa. Saya sudah berusaha kemana-mana. Kalau misalnya hari ini ada keadilan buat Saka, kita bisa buka seperti apa sih kondisi yang sebetulnya. Kita juga nggak aneh-aneh. Jangan berpikir Saka akan nuntut miliar-miliar, enggak. Dia direhabilitasi nama baiknya, dia dikembalikan hak-haknya juga sudah luar biasa. Nggak ada tuntutan yang luar biasa dari keluarga, enggak. Saka bisa diterima di tempat bekerja yang lebih baik, dia tidak dicap sebagai pembunuh juga, buat kami itu sudah luar biasa. Saya sangat tersanjung ketika Bang Trisna sama Bang Farhat masuk ke dalam tim saya, karena bukan tim, mendukung saya, karena saya sebenarnya sudah komunikasi dengan beberapa pengacara. Mereka punya kekhawatiran kalau bergabung dengan saya. Jadi saya juga surprise luar biasa dengan bergabungnya pengacara nasional turut mendukung apa yang langkah saya nggak ngomong saya perjuangkan. Saya sudah melakukan itu di 2016 saya udah teriak-teriak ini ada yang salah, tapi mohon maaf waktu itu semua media tidak boleh bikin berita masalah keresahan pengacara. Yang di blow up adalah kekejaman dari perkara ini. Banyak kok wartawan Jakarta yang sudah datang ke Cirebon disuruh pulang, dan itu terkonfirmasi saat ini. Maaf Mbak Titin, dulu gini. Ada wartawan yang ketika dia bercerita secara pribadi dengan Saka, menceritakan bagaimana dia saat di pemeriksaan di Polres Cirebon Kota. Kemudian setelah selesai dia nangis, demi Allah nangis. Mbak Titin, maaf dulu kami tidak mendukung Mbak Titin melalui pemberitaan. Maaf, dosa besar saya. Itu juga dikomunikasikan oleh salah satu wartawan di Cirebon, karena saya paham betul berat buat saya pada tahun 2016-2017 untuk bisa membuktikan Saka tidak berada di tempat itu. Berat buat saya saat itu. Tapi apa sih yang membuat Bu Titin itu mati-matian membela Saka gitu? Artinya apa? Apa emang ada ada faktor emosional keluarga gitu atau? Enggak, kalau menurut saya, kenapa? Ya kan saya bisa merasakan suasana kebatinannya Bu Titin antara fakta kejadian yang sebenarnya dengan kondisi menjadi penyidikan, tuntutan dan putusan. Ini Bu Titin banyak menemukan fakta-fakta asli itu seperti apa yang bertentangan. Itu loh yang menjadi Bu Titin terus ingin berjuang. Saya bisa merasakan suasana kebatinannya Bu Titin. Artinya ngeberontak apa sih? Ini loh kejadian yang sebenarnya itu begini gitu loh. Kenapa kan terjadinya begini? Hasilnya kok begini gitu loh. Itu loh kalau menurut saya seperti itu. Nanti ada intervensi dari pemerintahan. Kenapa? Ada intervensi juga dong. Bu Titin mungkin yang pernah tahu.
Saya sih ginilah, saya ngomong fakta persidangan. Dari dulu fakta persidangan itu tidak sesuai dengan bukti-bukti. Dari fakta persidangan itu bicara dari tuntutan dan fakta persidangan ada perbedaan yang sangat jauh. Seperti yang saya sampaikan, di tuntutan itu kematian korban karena luka tusuk di bagian perut dan bagian dada. Di fakta persidangan dari hasil otopsi kematian itu karena retakan tulang belakang tengkorak. Kemudian baju yang digunakan korban yang dihadirkan di persidangan dan terkonfirmasi oleh saksi itu baju yang digunakan korban itu tidak robek. Padahal di tuntutannya kematiannya karena luka tusukan di dada dan di perut. Jadi saya sih ngomongnya fakta persidangan. Saya menghadirkan saksi alibi tidak didengar. Itulah sebabnya pada saat pemeriksaan Saka di persidangan, karena merasa persidangan itu tidak sesuai dengan persidangan anak, saya melaporkan ke Komisi Yudisial. Selain saya ke Propam Polda Jabar, karena di situ 2 hari setelah penangkapan saya juga bisa tidak melihat kondisi yang ditangkap. Kemudian ada foto-foto yang luka boncor-boncor itu, saya lapor ke Perbalai tanggal 7 September 2016. Saya lapor ke Komnas HAM karena saya juga tidak bisa menemui orang yang ditangkap. Semua yang ditangkap pada tanggal 13 September 2016. Akhirnya setelah proses persidangan juga saya melapor ke Komisi Yudisial, dan itu memang kalau Komnas HAM baru 2 minggu belakangan ini setelah viral baru membuka kembali perkara ini, dan sebetulnya berkas di Komnas HAM itu masih lengkap, hanya foto-foto yang boncornya aja yang hilang saya kasih kembali. Bang Krisna, pertama kali ketemu sama Saka kan selama 8 tahun dia menderita mental segala macam sampai netizen juga dihabisin gitu. Nah, pertama kali ketemu Bang Krisna apakah dia sudah aman mental atau masih? Saya melihat pertama kali bertemu dengan Saka sekarang umurnya berapa nih? 23 tahun. 23 tahun. Tapi terasa saya seumuran 23 tahun tuh kayak masih komunikasinya tuh masih kayak komunikasi orang umuran 15-16 gitu loh. Nggak bisa terlalu Ya kan dia. Maksudnya kenapa dia nggak bisa menjadi umur 23? Ya karena waktu itu kan di pressure kondisi di umur 15 tahun kan seperti itu, bayangkan coba. Ada trauma ya Bang? Iya, pasti trauma lah. Coba kalian lihat nih sekarang, coba bahasanya ngomong dengan Saka. Iya. Kan nggak seperti kayak umur 23 dia. Bang, artinya ini perlu konsultasi Pendampingan psikologi, psikolog atau pendampingan atau seperti apa sih Bang untuk memulihkan kepercayaan diri dia, terus kayak gitu, kembalikan mental tadi. Oh iya, nanti kita akan coba bantu dan secara pelan-pelan ke arah sana. Nah, untuk PK sendiri itu kan pasti kalaupun itu pasti ada tuntutan untuk pemulihan nama baik, ganti rugi segala macam, kan negara wajib ya mengganti rugi kalau misalnya dia terbukti salah tangkap. Seperti apa? Yang saat ini yang penting kita konsen akan terhadap novum kita dulu aja ya Bu Titin ya. Kan novum. Dan kita nggak bisa ceritakan di forum ya. Iya, novum kita dulu aja. Dan kita akan perkuatkan untuk masalah PK. Oke, gitu ya. Juga Bang, kalau untuk masalah kerja berarti udah mulai sekarang bisa bekerja atau gimana? Bekerjanya kapan? Kapan nih Bang? Ya mungkin sekarang magang dulu, nanti kita Karena ada nanti wajib wajib lapor. lapornya selesai baru bekerja. Berarti Saka akan menetap di Jakarta nih nanti kalau misalnya sudah bekerja di Kan ada beberapa kan cabang kita penempatannya kan bisa di daerah juga nggak ada masalah. Oh, iya. Bisa juga juga bisa dicermati. dikerja di mana aja. Iya. Kan ini kan sistemnya kan dari pusat yang diatur apa gimana tuh? Bu? Gimana Kak? Iya, mungkin gimana Iya, seperti apa? Seperti apa? Iya, karena memang sebetulnya dus-dusan sendiri ini pusatnya memang di Jakarta Barat ya. Cuma memang kita banyak sekali gudang-gudangnya di daerah, ada di Brebes yang sedang dipersiapkan, kemudian juga ada di Medan dan lain-lain gitu. Jadi memang saat ini Saka sesuai info dari Pak Kris ya untuk kita interview dulu, kita tes gitu, dan akan menjalani prosesi magang dulu ya karena masih wajib lapor ya Mah ya. Gitu. Sampai kapan Mbak? Magang. Magangnya di sini. Masih 2 bulan wajib Betul, lapor. kan masih wajib lapor dulu kan Oh, gitu. Karena kalau misalnya magang masih fleksibel gitu. Dan terus kita juga masih membina dia supaya bisa berinteraksi dengan yang lain. Betul. Iya. Iya. Mbak, maaf nih Mbak, bukan gimana tapi apakah dus-dusan.com sudah siap? Maksudnya ada beberapa netizen yang nyinyir juga gitu. Iya. Dengan netizen gimana gimana? menanggapi Nah, netizen? ketika Mbak dia menerima Saka dengan dalam tanda kutip ada kasus gitu,
Ya, Pasti kan akan banyak pertanyaan. pro kontra itu seperti apa? karena sempat juga memang diperbincangkan dari internal kita ya ketika mendapat informasi bahwa dari manajemen ingin memberi kesempatan gitu. Cuma memang di luar kasusnya itu ya salah atau tidak memang itu bukan ranahnya Desdusan untuk membahas gitu. Tapi memang sesuai dengan visi misi desdusan.com ini kita tuh memang ingin mewadahi di mana kita reseller kita wadahi untuk memberi pendapatan, penghasilan gitu. Begitupun melihat dari kasusnya Kak Saka ya, karena tadi Mama juga sempat info daftar kuli bangunan sana sini nggak bisa gitu kan. Nah, dengan visi misinya Desdusan mewadahi siapa saja biar bisa berpenghasilan, begitu juga untuk Saka. Gimana nanti melalui prosesnya menjadi karyawan, tapi juga tadi tes dulu ya. Tes dulu. Tes dulu gitu, dan ya toh Saka juga udah menjalani hukuman yang tadi sudah dilewati sekitar 8 tahun ya, berarti kalau memang katanya bersalah atau tidak ya sudah menjalani proses Kalau dia jadi hukumannya. konten kreatornya daripada apa tuh namanya dus-dusan, kan juga bisa kerja di rumah juga bisa. Betul. Komunikasi dus-dusan modelnya gitu kan? Betul. Iya, modelnya Iya. begitu juga. Kalau dia bisa konten di rumah atau gimana? Ya gitu Iya ya. betul, karena kita juga terbiasa reseller dan lain-lain tuh dari yang nol yang nggak punya pengalaman sama sekali. Begitu juga kan kalau Saka ya lama di dalam penjara, nggak ada pengetahuan dan lain-lain, tentu kita akan memberi wadah juga ilmu dan lain-lain gitu. Kita samakan dengan yang lain-lainnya seperti itu. Oke. Oke. Dari Saka sendiri Iya. tertarik nggak kerja di dus-dusan gini, kan harus nge-live gitu? Dari Saka Gimana, sendiri Saka? tertarik ya? Tapi Kan tinggal sebenarnya nge-live doang. Iya. Itu nggak Saka. Gimana Saka? Nanti tinggal diajarin. Senang nggak? Senang nggak? Nah, dikit dong. bertahap sih, maksudnya nggak yang langsung Saka mulai masih membantu Gimana? Oh, konten. dengar. Apa Saka? Gimana? Sebelumnya belum ada pengalaman, ini mau coba-coba buat pengalaman. Iya, nggak langsung live kok nanti. Iya. Berarti Diajarin untuk dulu. sekarang Saka fokusnya nyari duit ya buat keluarga ya. Iya dong. Iya dong. Udah 23 tahun ya, harus bisa mencari nafkah. Gitu. Namanya hidup harus berjalan, siapapun bisa mendapat kesempatan. Oke. Gitu. Dadah, Saka. Ya, oke. Terima kasih, Bang. Terima